Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope that you always be fine. Well, as usually, before we start our lesson today, let's pray again. Please pray again. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Well, let's check it out. Well, everybody, in this next occasion, we would like to discuss about chapter 5. It is about present, past, and future continuous. And this English material is for 9th grade of MTS Pakikasin Surabaya. It is for first semester. Well, jadi di dalam pembelajaran kita kali ini terdiri dari kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Chapter 5, Present, Past, and Future. So there are 7 basic subjects in English. They are, ada 7 subjek dasar dalam bahasa Inggris, yaitu I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia perempuan, she, dia laki-laki, it, dia benda selain manusia. Ya, jadi ada beberapa catatan ya sebelum kita membahas ke materi pokok. Kita perlu ingat hal-hal di bawah ini. Jadi di dalam kalimat yang berisi tentang present, past, dan future continuous itu dibagi menjadi 2 jenis kalimat ya. Ada kalimat verbal, ada juga kalimat nominal. Verbal sentence atau nominal sentence. Jadi verbal sentence di sini adalah kalimat yang mengandung kata kerja, sedangkan nominal sentence adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja atau menggunakan to be. Nah, to be di dalam kalimat juga berbeda-beda sesuai dengan tenses ya. Di dalam tenses present continuous, to be-nya is am. Kalau di past continuous, was were. Di future continuous, will be. Nah, yang sangat membedakan dari kalimat verbal dan nominal ini adalah di dalam kalimat nominal, di dalam kalimatnya nanti diikuti dengan kata ana. Apakah kepanjangan dari ana di sini? A yang pertama adjective, berarti kata sifat. Kemudian N yang kedua noun, yang berarti kata benda. Dan A yang berikutnya berarti adverb atau kata keterangan. Verb atau kata kerja. Ya, jadi ini ada beberapa kata kerja yang sering kali digunakan dalam kalimat verbal atau verbal sentence dalam tenses present, past, dan future continuous. Ya, ini hanya untuk sekedar pengetahuan tambahan untuk kalian. Seperti misalnya boil, merebus, beras, mengikat, buy, membeli, call, memanggil, catch, menangkap, clean, membersihkan, clock, cook, memasak, cut, memotong, close, menutup, dan lain sebagainya. Bisa kalian pelajari sendiri ya. Atau ini juga lanjutannya ya, masih dalam verb atau kata kerja. Read, membaca, sew, menjahit, study, belajar, swim, berenang, wait, menunggu, wash, mencuci. Jadi nanti kata-kata kerja berikut ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan pertanyaan dari kami ya. Well, next. Remember, ingat ya. Jadi jika ada suatu kalimat to be kemudian ditambah dengan kata kerja dan ditambah dengan ing, contoh misalnya is am are plus
studying, was were plus swimming, will be plus cooking. Nah, jika kata to be dan kata kerja yang ditambahi ing dalam satu kalimat, maka dia berarti sedang. Contohnya, the students are playing football on Saturday this week. Murid-murid sedang bermain bola pada Sabtu minggu ini. Jadi are playing di sini adalah to be, kemudian ada kata kerja yaitu play ditambah dengan ing, maka artinya adalah sedang. Murid-murid sedang bermain bola pada Sabtu minggu ini. Well, kita masuk ke dalam materi. Oke, for the first, yang saya ingin jelaskan adalah yang pertama, present continuous. Present continuous. Apa fungsi dari present continuous? To show that an action is happening now at the moment of speaking. Jadi untuk menunjukkan bahwa sebuah kejadian, kegiatan atau aktivitas sedang terjadi sekarang pada saat berbicara, aktivitas itu sedang berlangsung ya. Jadi present continuous adalah aktivitas yang sedang berlangsung atau terjadi saat ini. Nah, seperti pada gambar bisa kita lihat ya. Jadi waktu dalam bahasa Inggris itu ada 3, ada past, present, dan future. Past waktu lampau, present saat ini, future waktu yang akan datang. Jadi kalau present continuous itu ketika kita ngomong aktivitas yang sedang kita lakukan itu sedang terjadi, itu namanya present continuous ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalimat tadi dibagi menjadi 2 ya anak-anak, ada verbal dan nominal. Ini saya sudah bedakan ya biar lebih mudah untuk dipahami. Jadi kalimat verbal sentence untuk present continuous itu is are plus verb ing kalau kalimat itu mengandung kata kerja atau disebut dengan kata kalimat verbal ya, verbal sentence. Nah, jika kalimat itu nominal, maka kalimat itu tidak mengandung kata kerja, namun dalam kalimat itu ada to be diikuti dengan ana. Apa tadi ana? Adjektif, noun, dan adverb. Adjektif kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Nah, sekarang contoh yang verbal. Coba dilihat yang verbal. Contohnya, she is sleeping now. Dia perempuan sedang tidur saat ini. Jangan lupa ya, to be plus verb ing artinya sedang. Is adalah to be, sleep adalah kata kerja ditambah ing, jadi is sleeping berarti sedang. Dia perempuan sedang tidur. Nah, selain kalimat itu dibedakan menjadi 2, verbal dan nominal, kalimat verbal dan nominal dibagi menjadi 3. Ada kalimat verbal nominal positif, negatif, dan interrogatif. Nah, yang saya baca tadi adalah kalimat verbal positif. She is sleeping now. Jika dirubah menjadi kalimat verbal negatif, dia menjadi she is not sleeping now. Jadi pembeda yang ada di sini antara kalimat positif dan negatif adalah di kata not ya. Ingat anak-anak, not tidak boleh berdiri sendiri. Jadi not harus ditambahkan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, berhubung di konteks kalimat present continuous sudah ada to be plus verb ing, jadi kita hanya tinggal menambahkan not saja. Dimanakah letak not? Not terletak di antara to be dan kata kerja. Oke, she is not sleeping now. Dia tidak sedang tidur sekarang. Is she sleeping now? Apakah dia sedang tidur sekarang? Oke. Kemudian di kalimat nominal sentence ya, kalimat positif, negatif, dan interrogatif sama. Kalimat positif, contohnya she is happy now. She is not happy now. Is she happy now? Jadi perbedaan di kalimat positif, negatif, interrogatif adalah jika di kalimat positif kalimatnya diakhiri dengan tanda titik, kalimat negatif ditambahkan kata not, dan kalimat interrogatif to be itu dijadikan sebagai kalimat tanya. Nah, ini ada beberapa contoh keterangan waktu. Time signal adalah keterangan waktu ya dari present continuous. Now, sekarang, right now, sekarang ya, sama ya.
on March 21st this semester. Atau bisa juga menggunakan kalimat yang artinya kalimat langsung. Look, lihatlah, listen, dengarkan, hear. Oke, next. And yang perlu diingat ya, the time is more specific. Maksudnya waktu itu lebih khusus. Jadi waktu yang digunakan, keterangan waktu yang digunakan di dalam tenses present continuous, past continuous, dan future continuous adalah waktu yang lebih khusus dan lebih rinci biasanya. Contohnya, on July this year, biasanya disebutkan pada bulan Juli tahun ini. At 7 o'clock today, jam 7 hari ini. Ya, lebih detail dan lebih khusus waktunya. Next. Well, this is for students activity. Oke, question example. Saya akan menyebutkan contoh soalnya ya. Ini contoh soal. Jadi nanti kalian mengerjakan soal dari saya seperti ini. Ada tiga kalimat ya. Jadi nanti sebelum menjadi 3 kalimat, saya hanya menyebutkan 1 kalimat. Jadi kalian nanti akan merubah kalimat tersebut ke dalam kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Nah, yang saya sebutkan tidak harus positif. Harus kalimat positif saja ya. Bisa saja saya membacakan atau menyebutkan soalnya dalam bentuk kalimat negatif. Jadi jika saya menyebutkan soal nanti dalam bentuk kalimat negatif, kalian harus merubah ke dalam bentuk positif atau interrogatif. Jika saya menyebutkan dalam kalimat positif, kalian harus merubah ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Jika saya menyebutkan dalam kalimat interrogatif, kalian harus menyebutkan dalam kalimat positif dan negatif. Oke, contohnya seperti ini. You are eating fried rice at 8 o'clock today. Itu kalimat positif, jadi kalian harus merubah ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Bagaimana hasil perubahannya? Negatif. You are not eating fried rice at 8 o'clock today. Interrogatif. Are you eating fried rice at 8 o'clock today? Jadi di dalam kalimat negatif kalian hanya perlu menambahkan not. Di dalam kalimat interrogatif kalian hanya perlu menjadikan to be itu sebagai kalimat tanya. Oke? Jangan pernah merubah susunan kalimat atau urutan kata dalam kalimat. Oke? Anak-anak, sekarang silakan dengarkan soal yang akan saya bacakan. Okay, listen my question carefully. For question number 1 in exercise 1. Question number 1. Positive sentence. My mother is cooking fried rice now. Question number 1. My mother is cooking fried rice now. Next. Question number 2. I will read my question twice. Negative sentence. Mr. Soleh and his daughter are not washing their car at 7 o'clock this morning. Negative sentence. Mr. Soleh and his daughter are not washing their car at 7 o'clock this morning. Well, everybody, as my explanation before, I will read the sentences and the sentence will be positive
negative or interrogative. If I read positive sentence, so you have to change the sentence to be negative or interrogative. And if I read interrogative sentence, you have to change in positive and interrogative. Okay, if I read interrogative sentence, you have to change positive and negative. Okay, my question, only 2 questions in the section 1. Jadi di dalam section 1 pertanyaan saya hanya ada 2 soal ya. Soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi kalian mengerjakan berdasarkan contoh soal yang sudah saya tulis. Next, past continuous. The function of past continuous is to show that an action is happening in the past when the speaker was speaking, the activity was happened. Untuk menunjukkan bahwa sebuah kegiatan atau aktivitas sedang terjadi di waktu lampau pada saat berbicara, aktivitas itu sedang berlangsung. Ya, ini contoh past continuous. Jadi past continuous itu kejadiannya sedang berlangsung tapi di waktu lampau. Bedanya dengan present continuous tadi, kejadian atau aktivitas atau kegiatan itu sedang berlangsung di waktu sekarang. Kalau past continuous, kejadian atau aktivitas atau kegiatan sedang berlangsung di waktu lampau. Ya, sama ya. Ini ada verbal sentence, nominal sentence, ada verbal positif, negatif, interrogatif, nominal positif, negatif, interrogatif. Oke. Contoh verbal sentence di past continuous ya. They were studying English. They were not studying English. Were they studying English? Nah, kalau di nominal sentence sama, juga diikuti dengan ana, adjective, noun, adverb. They were in the canteen. They were not in the canteen. Were they in the canteen? Jadi konteksnya sama. Ya, adapun time signal di past continuous ini ya sama, juga lebih spesifik. At 7 o'clock yesterday, pukul 7 kemarin. At 8 o'clock last night, pukul 8 tadi malam. When, ketika, while, sementara itu, as soon as, segera setelah. Oke, so langsung saja ya anak-anak, kita ke students activity 2. Oke, question example, contoh soal. Nah, di contoh soal tersebut saya membuat 2 kalimat. Yang pertama adalah kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja. Yang kedua adalah kalimat nominal atau kalimat yang tidak mengandung kata kerja tapi mengandung to be. Nah, di tugas saya yang kedua, kalian harus membuat masing-masing contoh kalimat ya, seperti yang saya contohkan di atas. Bisa kalimat positif, negatif, interrogatif, verbal, dan nominal. Jadi masing-masing membuat 1 kalimat verbal dan 1 kalimat nominal dalam past continuous. Silakan dengarkan pertanyaan dari saya ya. Well, everybody, listen my question carefully. Question number 1, part 2, past continuous tense. Make 2 sentences about a sentence is nominal and a sentence is verbal by using past continuous tense. You can use another verb on my PPT slide to help you.
So, I will repeat my question. Saya akan ulangi pertanyaan saya. Make 2 sentences about one sentence in nominal and a sentence is verbal by using past continuous tense. You can use another verb on my PPT slide to help you. One more. Satu kali lagi saya ulangi. Make 2 sentences about a sentence in nominal and a sentence is verbal by using past continuous tense. You can use another verb on my PPT slide to help you. Well, next, for the last future continuous. So the function of future continuous is to show that an action will be happening in the future at the moment of speaking. Untuk menunjukkan bahwa sebuah kegiatan atau aktivitas sedang akan terjadi di waktu yang akan datang. Pada saat berbicara, aktivitas itu sedang akan berlangsung. Nah, jika present continuous adalah aktivitas atau kegiatan yang akan terjadi di waktu sekarang, past continuous aktivitas atau kegiatan yang sedang terjadi di waktu lampau, maka future continuous berfungsi sebagai menjelaskan kegiatan atau aktivitas yang akan sedang terjadi di waktu yang akan datang. Sama ya, ada verbal sentence, nominal sentence. I will be watching movie. I will not be watching movie. Will I be watching movie? I will be a doctor. I will not be a doctor. Will I be a doctor? Ya, sama. Ini time signalnya. Future continuous. Well, kita langsung ke student activity 3. Sama seperti contoh soal yang ada di present continuous ya. Silakan dengarkan pertanyaan dari saya. Oke, part 3, future continuous exercise. Question number 1. Positive sentence. Mrs. Habibah will be inviting all her family to her new house at this time next week. Question number 1. Mrs. Habibah will be inviting all her family to her new house at this time next week. Question number 2. Interrogative sentence. Will Nabila be cleaning her room tomorrow afternoon? Question number 2. Interrogative sentence. Will Nabila be cleaning her room tomorrow afternoon? Jadi di soal di bagian ketiga ini sama ya seperti bagian yang pertama. Kalian hanya perlu merubah kalimat ke dalam bentuk kalimat positif, negatif, ataupun interrogatif. Well everybody, thank you very much for your nice attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, you have watched my video. I hope that my video will be useful for us. Well everybody, before I close our lesson today, let's pray together please. Pray begin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alamnanihi faduddu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Thank you
very much for your kind attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.